Baiklah rekan-rekan kami sekalian, kita lanjutkan materi kita. Tadi sudah kita bahas jenis afiks yang pertama yaitu berdasarkan letak, yang dimana yang pertama jenisnya ada namanya awalan ataupun prefiks. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, ada namanya sisipan, oke, ataupun sering juga kita sebut dengan infiks. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai sisipan ataupun infiks ini, dia sudah pasti letaknya itu, oke, berarti dia adalah sebuah afiks yang berada, oke, yang berada di tengah, oke, di tengah dari sebuah kata dasar. Inilah dia yang disebut dengan sisipan ataupun infiks. Nah, jadi sisipan ini pun ada jenisnya. Nah, jenisnya itu nanti ada namanya sisipan L, M, dan juga ada sisipan F. Oke, nah ada sisipan L, M, F. Yuk, kita lihat contohnya. Sudah? Nah, contoh dari sisipan itu semisal adalah nanti kata gelembung. Oke, jadi mungkin sebagian dari kalian menganggap bahwa gelembung ini adalah sebuah kata dasar. Sudah? Nah, gelembung ini sebenarnya dia bukan kata dasar. Dia kata yang sudah mengalami pengimbuhan. Yang dimana kata dasar dari gelembung ini adalah kata gembung. Oke, kata dasarnya itu adalah kata gembung. Dia mendapat sisipan EL. Yang dimana kalau kata gembung itu sendiri adalah sebuah benda yang dipenuhi dengan udara. Oke, jadi ketika dia mendapat sisipan EL, maka maknanya berubah menjadi balon-balon udara. Biasanya dia berbentuk yang lebih kecil. Oke, nah itulah dia yang disebut dengan sisipan ataupun sering kita sebut dengan infiks. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke jenis afiks berdasarkan letak. Yang ketiga, itu nanti ada namanya akhirat. Oke, ada namanya akhirat ataupun sering kita sebut dengan sufiks. Nah, jadi seperti namanya, berarti akhiran ataupun sufiks ini dia adalah sebuah afiks yang berada, oke, afiks yang berada di akhir dari sebuah kata dasar. Oke, nah inilah dia yang disebut dengan akhiran ataupun sufiks. Nah, akhiran ataupun sufiks ini juga punya jenis. Apa jenisnya? Gitu kan? Nah, jenisnya itu nanti ada akhiran I, akhiran kan, dan ada juga akhiran nya. Oke, jadi ada ikannya. Sudah? Sama satu lagi ada akhiran an. Oke, nah itulah dia yang disebut dengan akhiran ataupun sufiks. Sudah? Nah, semisal ibu buat contohnya. Oke. Misalnya adalah kata dasar luka. Oke, luka. Nah, semisal ada kata dasar luka, dia bertemu dengan akhiran i. Sudah? Dia bertemu dengan akhiran i. Maka ini nanti dia menjadi kata lukai. Oke. Nah, itulah dia yang disebut dengan akhiran ataupun sufiks. Nah, kita masuk ke jenis afiks berdasarkan letak yang keempat. Oke, jenis afiks berdasarkan letak yang keempat itu ada namanya nanti konfiks. Sudah? Apa itu konfiks gitu kan? Nah, konfiks ini dia adalah sebuah afiks. Oke, afiks dalam bentuk awalan dan juga akhiran. Oke, awalan dan juga akhiran yang dimana nanti dia serentak. Sudah? Yang serentak melekat pada sebuah kata dasar. Oke.
Nah, itulah dia yang disebut dengan konfiks. Awalan dan akhiran yang mampu melekat secara serentak pada sebuah kata dasar. Nah, apa aja kira-kira awalan dan akhiran yang mampu serentak melekat pada sebuah kata dasar itu? Gitu kan? Nanti ada awalan dan akhiran ke-an. Sudah? Baru ada juga nanti awalan dan akhiran ber-an. Oke? Baru ada juga nanti awalan dan akhiran per-an, baru pe-an. Sudah? Nah, inilah dia. Satu lagi, nanti ada lagi awalan dan akhiran se-nya. Jadi inilah dia afiks-afiks yang dalam bentuk awalan dan akhiran yang mampu melekat serentak pada sebuah kata dasar. Semisal, Ibu buat contohnya. Ya kan? Nah, adalah kata berpakaian. Oke, ada kata berpakaian. Sudah? Nah, di sini ada kata dasarnya berarti pakai, yang dimana dia mendapat awalan ber dan juga akhiran an. Oke, bertemu dengan kata dasar pakai. Perhatikan. Nah, ber-an tadi adalah salah satu jenis awalan dan akhiran yang mampu serentak melekat pada sebuah kata dasar. Berarti kata berpakaian ini dia boleh kita sebut sebagai konfiks. Oke, sampai di sini bisa dimengerti kira-kira ya? Ya, kita lanjut lagi ke yang terakhir, jenis afiks berdasarkan letak yang terakhir itu ada namanya simulfiks. Oke, yang terakhir itu ada namanya simulfiks. Nah, apa itu simulfiks? Gitu kan? Kalau simulfiks ini dia adalah kebalikan dari si konfiks. Oke, kalau konfiks tadi serentak melekat pada kata dasar. Tapi kalau si simulfiks dia kebalikannya. Berarti apa? Dia tidak serentak melekat pada sebuah kata dasar. Oke, berarti dia adalah sebuah afiks. Afiks yang dalam bentuk awalan dan juga akhiran. Oke, afiks dalam bentuk awalan dan juga akhiran yang dimana dia tidak serentak. Oke, tidak serentak melekat pada sebuah kata dasar. Nah, inilah dia yang disebut dengan si simulfiks. Sudah? Nah, apa aja kira-kira jenis dari simulfiks ini? Gitu kan? Berarti dia semua awalan dan akhiran selain dari yang sudah disebutkan tadi di dalam konfiks. Berarti nanti ada dia awalan dan akhiran semisal makan. Oke, ada lagi awalan dan akhiran di i. Sudah? Atau di an. Atau lagi terkan. Nah, dan lain sebagainya. Jadi nanti kecuali dari awalan dan akhiran yang sudah disebutkan di dalam konfiks, itu semua dia adalah contoh dari awalan dan akhiran sisi simulfiks. Oke? Nah, semisal Ibu buat contoh katanya adalah kata melakukan. Oke? Kata melakukan. Nah, kata melakukan ini, kata dasarnya adalah laku. Oke? Yang dimana dia mendapat awalan me dan akhiran kan. Bertemu dengan kata dasar laku. Perhatikan. Awalan dan akhiran mekan di sini dia tidak terdapat pada jenis konfiks. Berarti ini bisa kita sebut sebagai si simulfiks. Oke, nah jadi itulah dia 5 jenis awalan, 5 jenis afiks berdasarkan letak. Sudah? Ya, kita masuk ke yang kedua. Jenis afiks yang kedua itu dia adalah berdasarkan asal usul. Oke, nah jadi kalau kita berbicara mengenai asal usul itu berarti dia nanti berhubungan dengan tempat. Oke, berdasarkan asal usul pun afiks terbagi atas beberapa jenis. Sudah? Apa aja kira-kira? Gitu kan? Yang pertama nanti ada namanya afiks asli.
Oke, ada namanya afiks asli. Nah, apa itu afiks asli? Gitu kan? Afiks asli itu dia adalah sebuah afiks yang berasal dari bahasa Indonesia. Oke, dia berasal dari bahasa Indonesia. Nah, yang dimana jenis-jenis dari afiks asli ini adalah semua afiks berdasarkan letak yang sudah Ibu sebutkan tadi di awal, yaitu si prefiks, si infiks, si sufiks, si konfiks, dan si simulfiks. Itu semua termasuk jenis dari afiks asli. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, yang kedua ada lagi nanti namanya afiks asing. Oke, yang kedua ada namanya afiks asing. Nah, berarti kalau afiks asing itu dia berasal dari luar Indonesia. Oke, nah jadi afiks asing itu nanti dia terbagi atas 4. Yang pertama, yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama nanti ada namanya afiks Sanskerta. Oke. Yang pertama ada namanya afiks Sanskerta. Nah, berarti sudah pasti afiks Sanskerta ini dia berasal dari bahasa Sanskerta. Apa saja jenisnya? Gitu kan? Nah, jenisnya itu nanti ada akhiran man, akhiran wan, dan akhiran wati. Jadi ada man, wan, dan wati, yang dimana pasti ini sudah sangat sering kalian dengar. Semisal kita buat contohnya, kata budiman. Oke, kata budiman. Nah, berarti kalau kata budiman ini dia berasal dari kata dasar budi. Oke, budi, yang dimana dia mendapat akhiran man. Sudah? Nah, kalau budi itu dia maknanya, kalau kita mengacu pada KBBI, dia maknanya adalah orang yang baik, suka menolong, gitu ya kan? Berarti ditambahkan akhiran man, itu dia adalah orang yang suka menolong ataupun orang yang suka memberi. Oke. Nah, kalau man, wati itu pasti sudah sering, ya kan? Ragawati, baru biarawati, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia jenis afiks asing yang pertama, yaitu adalah afiks Sanskerta. Oke, yuk kita masuk ke jenis afiks yang kedua. Sudah? Afiks yang kedua itu ada namanya afiks Inggris. Nah, dari namanya saja sudah pasti dia berasal dari bahasa Inggris. Oke, jenisnya itu nanti ada dia akhiran if, akhiran logi, akhiran isme, sama akhiran isasi. Oke, jadi ada 4 akhiran if, logi, isme, sama isasi. Nah, Ibu buat contohnya, semisal ada kata biologi. Oke, biologi. Berarti kalau kata biologi ini kata dasarnya adalah bio. Oke, kata dasarnya adalah bio, dia bertemu dengan akhiran logi, yang dimana bio itu berhubungan dengan makhluk hidup. Ketika dia ditambahkan dengan afiks logi, maka maknanya itu menjadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, nah itulah dia yang disebut dengan afiks Inggris. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, kita dengar dulu iklan ataupun musik yang akan lewat berikut ini. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita lanjut lagi materi kita. Nah, jadi tadi sudah Ibu jelaskan 2 jenis afiks, yaitu afiks asing. Yang pertama ada afiks Sanskerta, baru yang kedua ada afiks Inggris. Nah, yang ketiga ada namanya afiks Belanda. Oke, afiks Belanda. Nah, afiks Belanda ini sudah pasti dia berasal dari bahasa Belanda. Jenisnya apa saja kira-kira? Nah, jenisnya itu nanti ada akhiran us, akhiran
or, dan juga ada akhiran a. Oke, nah itulah dia yang disebut dengan afiks Belanda. Semisal kita buat contohnya, yuk. Adalah kata koruptor. Sudah? Nah, adalah kata koruptor. Yang dimana kata koruptor ini dia berasal dari kata dasar korup. Oke, nah dia bertemu dengan akhiran or. Ataupun ada lagi jenisnya, politikus. Oke, kalau politikus ini sudah pasti kata dasarnya adalah politik. Oke, kata dasarnya itu adalah politik dan dia bertemu dengan akhiran us. Oke, itulah dia yang disebut dengan afiks Belanda. Nah, kita masuk ke jenis afiks yang terakhir, itu adalah afiks Arab. Oke, yang terakhir nanti ada namanya afiks Arab. Nah, afiks Arab sudah pasti dia berasal dari bahasa Arab. Apa aja kira-kira jenis dari afiks Arab? Gitu kan? Jenis dari afiks Arab itu adalah akhiran i, akhiran wi, akhiran iya, dan akhiran it. Satu lagi nanti ada akhiran at. Oke, itulah dia jenis-jenis dari afiks Arab. Semisal kita buat contohnya. Yuk. Kata dasar alam itu nanti bisa kita hubungkan ke beberapa dari afiks Arab ini. Yang pertama, kata alami. Oke, kata alami berarti kata dasarnya adalah alam bertemu dengan akhiran i. Sudah? Baru ada lagi nanti kata alamiah. Nah, kata alamiah pun dia berasal dari kata dasar alam. Oke, yang dimana dia bertemu dengan akhiran iya. Satu lagi ada kata alamat. Sudah? Nah, kata alamat ini pun dia berasal dari kata dasar alam. Oke, dan dimana dia bertemu dengan akhiran at. Itulah dia yang disebut dengan afiks Arab. Jadi itulah dia 4 jenis afiks asing. Yang pertama tadi ada afiks Sanskerta, afiks Inggris, afiks Belanda, dan yang terakhir adalah afiks Arab. Sampai di sini bisa dimengerti kira-kira ya? Yuk, kita masuk ke materi kita yang terakhir. Itu namanya adalah jenis afiks yang terakhir itu nanti ada berdasarkan keproduktifan. Oke, nah yang ketiga itu nanti berdasarkan keproduktifan. Nah, berdasarkan keproduktifan itu nanti afiks terbagi atas 2. Yang pertama ada nanti namanya afiks produktif. Oke, apa itu afiks produktif? Nah, afiks produktif itu dia adalah afiks yang sering digunakan. Oke, dia adalah afiks yang sering digunakan. Nah, apa aja kira-kira afiks produktif itu jenis-jenisnya, gitu kan? Oke, ya. Nah, afiks produktif itulah afiks yang sering digunakan. Sudah, jenis-jenisnya itu adalah semua. Oke, semua afiks asli. Sudah, semua afiks asli ataupun semua afiks berdasarkan letak kecuali nanti awalan se. Oke, jadi jenisnya itu nanti semua afiks berdasarkan letak kecuali awalan se. Sudah? Terus nanti ada lagi dia kecuali se sama sisipan ya. Oke. Nah, baru nanti salah satu lagi jenis afiks produktif itu adalah semua afiks berdasarkan afiks Sanskerta. Oke. Nah, kecuali sudah kecuali afiks one.
Itulah dia yang disebut dengan afiks produktif. Nah, baru yang kedua nanti ada namanya afiks improduktif. Oke, yang kedua ada namanya afiks improduktif. Nah, berarti afiks improduktif ini dia kebalikan dari si afiks produktif. Oke? Berarti kalau di sini sering digunakan, improduktif itu dia adalah afiks yang jarang digunakan. Sudah? Dia adalah afiks yang jarang digunakan. Oke, jenisnya apa saja? Gitu kan? Jenis dari afiks improduktif adalah, berarti tadi kan kita bilang kalau afiks produktif dia jenisnya yang pertama afiks berdasarkan letak kecuali sama sisipan. Berarti nanti jenisnya itu ada sisipan. Oke, sisipan apa saja? Sisipan L, M, dan juga R. Sama satu lagi awalan se, karena dia nanti jarang digunakan. Dan juga dia afiks asing, yang dimana afiks asing yang jarang digunakan itu yaitu afiks Sanskerta, yaitu adalah akhiran wan. Oke, nah jadi inilah dia dua jenis afiks berdasarkan keproduktifan. Yang pertama ada afiks produktif, baru yang kedua ada afiks improduktif. Oke, nah jadi anak-anakku sekalian, sampai disinilah dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat sama kalian, bisa kalian gunakan untuk proses pembelajaran kalian di rumah. Ingat, walaupun kita pada saat ini sedang disarankan untuk belajar di rumah saja, Ibu harap kalian benar-benar menggunakan waktu kalian. Oke? Karena ada pepatah yang mengatakan ciri-ciri orang sukses itu adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan sedemikian rupa. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di program SSHE SCN berikutnya. Selamat pagi.